Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau hari ini Tuhan membuka buku pahlawan iman dan Dia menanyakan kepada kita, siapa di antara kalian yang layak masuk daftar ini? Mungkin banyak dari kita akan menunduk dan berkata, Tuhan, hidup saya masih berantakan. Namun firman Tuhan mencatat satu nama yang mengejutkan, yaitu Simson. Bukan orang yang hidupnya rapi, tetapi orang yang tetap percaya kepada Allah sampai akhir. Saudaraku, sebelum kita lebih jauh mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, mengucap syukur buat penyertaan-Mu sepanjang malam. Kami sudah beristirahat dengan baik, dan pagi ini kami boleh bangun dengan tubuh dan kuat baru daripada Tuhan. Sebelum kami lebih jauh beraktivitas, kami mau merenungkan firman-Mu. Sucikan, kuduskan, dan layakkan kami. Berikan kami pengertian-pengertian yang baru. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat pokok kita pada pagi hari ini terambil dari Ibrani pasal 11 ayat 32. Dan apakah lagi yang harus aku katakan? Sebab tidak akan cukup waktu bagiku untuk menceritakan tentang Gideon, Barak, Simson, Yefta, Daud, dan Samuel, dan para nabi. Saudara yang dikasihi Tuhan, Ibrani pasal 11 bukan galeri orang suci tanpa dosa. Ini adalah galeri orang-orang yang hidup oleh iman, meski sering jatuh. Dan Simson mengajarkan satu kebenaran penting. Iman tidak diukur dari masa lalu yang bersih, tetapi dari hati yang mau kembali kepada Allah. Mari kita lihat poin besar yang pertama. Simson mengajarkan iman tidak sama dengan hidup tanpa dosa. Firman Tuhan berkata dalam Ibrani 11 ayat 1, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Iman bukan berarti tidak pernah gagal, bukan berarti tidak pernah jatuh, atau bukan berarti tidak pernah salah. Iman berarti tetap percaya kepada Allah walau hidup kita tidak ideal. Saudara, mungkin saudara pernah gagal sebagai orang tua. Saudara pernah gagal sebagai pasangan. Saudara pernah gagal sebagai pelayan Tuhan. Dan saudara pernah jatuh dalam dosa yang sama berulang-ulang. Hari ini Tuhan berkata, kegagalanmu tidak otomatis membatalkan imanmu. Yang penting, apakah saudara mau kembali kepada Tuhan? Poin besar yang kedua, Simson dipanggil Allah, tetapi gagal menjaga panggilan. Hakim-Hakim 13 ayat 5 berkata, sebab sesungguhnya engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Pisau cukur tidak akan mengenai kepalanya, sebab anak itu akan menjadi seorang nasir Allah sejak dari kandungan ibunya, dan ia akan mulai menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Filistin. Saudara perhatikan, Simson dipanggil sejak dalam kandungan. Simson ditentukan untuk tujuan ilahi, dan Simson memiliki masa depan besar. Namun Simson meremehkan kekudusan. Saudara yang dikasihi Tuhan, dipanggil Tuhan tidak berarti kebal terhadap dosa. Dipanggil Tuhan tidak berarti bebas hidup sembarangan. Pelajaran bagi kita adalah panggilan yang besar harus dijaga dengan ketaatan yang besar. Jangan sampai kita aktif melayani, kita rajin beribadah,
tapi kita masih kompromi dalam hidup pribadi. Poin besar yang ketiga, Simson kehilangan kuasa saat kehilangan hadirat Tuhan. Hakim-Hakim 16 ayat 20 berkata, tetapi tidak diketahuinya bahwa Tuhan telah meninggalkan dia. Ini kalimat paling menakutkan dalam kehidupan rohani. Masalah terbesar bukan ekonomi sulit, bukan tubuh yang sakit, bukan masalah keluarga. Masalah terbesar adalah Tuhan tidak lagi menyertai, tetapi kita belum sadar. Mari kita jujur di hadapan Tuhan. Apakah kita masih peka terhadap suara Tuhan? Atau kita hanya menjalani rutinitas rohani? Tuhan lebih rindu hadiratnya dihargai, hubungan dijaga daripada sekedar aktivitas rohani. Poin besar yang keempat, Tuhan memakai penderitaan untuk memurnikan iman. Hakim-Hakim 16 ayat 21. Orang Filistin menangkap dia, mencungkil kedua matanya, dan harus menggiling di rumah penjara. Saudara, tetapi Hakim-Hakim pasal 22 dikatakan, tetapi rambutnya mulai tumbuh kembali sesudah dicukur. Saudaraku, di penjara Simson hancur. Simson tidak berdaya, tetapi hati Simson dipulihkan. Mungkin hari ini saudara ada di penjara kehidupan. Masalah yang mematahkan kesombongan. Keadaan yang membuat saudara bergantung penuh pada Tuhan. Ingat ini, apa yang Tuhan izinkan menghancurkan egomu, sering dipakainya untuk membangun imanmu. Poin besar yang kelima, iman sejati terlihat di akhir hidup Simson. Ayat 28 dari Hakim-Hakim 16. Berserulah Simson kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan Allah, ingatlah kiranya kepadaku, dan kuatkanlah kiranya aku hanya kali ini saja. Saudara yang dikasihi Tuhan, Simson tidak lagi mengandalkan rambut, tidak lagi mengandalkan kekuatan diri. Simson hanya bersandar penuh kepada Tuhan. Saudara, Tuhan tidak mencari doa yang indah. Tuhan mencari hati yang hancur dan merendah. Mazmur 51 ayat 19. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur. Hati yang patah dan remuk tidak akan kau pandang hina, ya Allahku. Saudara, ayat 16 dari Mazmur pasal 24. Sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangkit kembali. Orang benar bukan yang tidak pernah jatuh, tetapi yang tidak tinggal di kejatuhan. Dan Simson mengajarkan kita, Allah masih bisa memakai orang yang mau berbalik kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami datang bukan sebagai orang yang sempurna, tetapi sebagai orang yang membutuhkan kasih karunia-Mu. Kami mengaku Tuhan, ada kegagalan, ada dosa, ada kompromi yang sering kami anggap kecil. Hari ini kami belajar dari Simson, bahwa Engkau Allah yang setia, yang masih memberi kesempatan bagi orang yang mau bertobat. Pulihkan iman kami Tuhan, pulihkan hati kami. Ajar kami berjalan dalam kekudusan dan ketaatan. Kami mau kembali kepadamu dan hidup bagi kemuliaan nama-Mu saja. Saat ini hamba berdoa buat seluruh pendengar di mana saja mereka berada. Mungkin ada di antara mereka yang sedang sakit. Yang sakit kami berdoa dalam nama Yesus. Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan. Yang sedang memerlukan pertolongan dalam bentuk apapun juga, dalam nama Yesus Tuhan bukakan jalan dan berkati pekerjaan mereka, berkati usaha mata pencaharian mereka, berkati apapun yang mereka kerjakan yang berkenan kepada Tuhan.
Dan biarlah belas kasihan Tuhan terus ada atas bangsa kami Indonesia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkat ini kami lepaskan dan saudara menerimanya bersama-sama. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kebenaran firman Tuhan pagi hari ini memberkatimu, jangan lupa bagikan juga kepada orang lain, agar mereka juga diberkati dan dilawat oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.